Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersal Tafia Ramadhani dengan NIM 61201230323 kelas RA9 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang yang pertama ada pengertian perencanaan SDM, yang kedua ada tujuan dan manfaat perencanaan SDM, yang ketiga ada strategi perencanaan SDM, yang keempat ada langkah-langkah atau proses perencanaan SDM, yang kelima ada penilaian eksternal dan internal perencanaan SDM, yang keenam ada perkiraan permintaan dan penawaran SDM, yang ketujuh ada pelaksanaan dan monitoring perencanaan SDM, yang kedelapan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, yang kesembilan yaitu ada model perencanaan SDM, yang ke-10 yaitu ada komponen dan sistem perencanaan SDM, dan yang ke-11 ada tantangan dalam perencanaan SDM dan cara mengatasinya. Yang terakhir yaitu yang ke-12 ada studi kasus perencanaan SDM. Oke, baik, di sini ada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa sekarang maupun masa depan, agar organisasi memiliki jumlah karyawan yang sesuai dengan kompetensi yang tepat dan berada pada posisi yang tepat. Kegiatan ini mencakup pengumpulan informasi, analisis jabatan, pengukuran kebutuhan, hingga penyusunan strategi penyediaan SDM sesuai tuntutan organisasi. Perencanaan SDM tidak hanya memikirkan kebutuhan jumlah karyawan, tetapi juga kualitas, keterampilan, dan potensi yang dibutuhkan sehingga organisasi dapat berjalan efektif dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat. Intinya, perencanaan SDM bertujuan memastikan bahwa organisasi tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja, serta memiliki SDM yang siap menghadapi perubahan teknologi, strategi bisnis, dan tuntutan pelanggan. Oke, baik, di sini ada tujuan dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Tujuan utama perencanaan SDM adalah memastikan bahwa setiap fungsi dalam organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan adanya perencanaan SDM, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja pada masa mendatang, mengurangi ketidakpastian, serta menghindari kesalahan pengambilan keputusan terkait rekrutmen, pelatihan, atau pengembangan karyawan. Perencanaan SDM juga memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi, pengendalian biaya tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas melalui penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat. Selain itu, perencanaan SDM juga membantu organisasi menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan strategi perusahaan sehingga mampu menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing dalam menghadapi perubahan lingkungan. Oke, baik, di sini ada strategi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada strategi kuantitatif, yaitu fokus pada menghitung jumlah tenaga kerja berdasarkan target produksi, volume pekerjaan, dan beban kerja. Yang kedua ada strategi kualitatif, yaitu menekankan kompetensi, keahlian, dan sikap sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada strategi efektif, yaitu menggabungkan
jangka panjang dengan analisis data dan dukungan teknologi seperti HRIS. Di sini ada langkah-langkah atau proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada proses perencanaan sumber daya manusia dimulai dari analisis lingkungan internal dan eksternal. Dilanjutkan dengan analisis jabatan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi setiap posisi. Terus yang kedua ada setelah itu dilakukan peramalan kebutuhan dan penawaran SDM, baik dari sumber internal seperti promosi dan mutasi maupun dari pasar tenaga kerja eksternal. Yang ketiga, tahap akhir berupa penyusunan rencana aksi seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan suksesi. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi agar rencana SDM tetap efektif dan berkelanjutan. Oke, baik, di sini ada penilaian eksternal dan internal perencanaan SDM. Penilaian internal melibatkan analisis terhadap kondisi organisasi seperti struktur, budaya, strategi bisnis, tingkat produktivitas, serta kualitas karyawan yang sudah ada. Sementara itu, penilaian eksternal mencakup faktor ekonomi, teknologi, kompetisi pasar, kondisi sosial, dan demografi tenaga kerja, serta regulasi pemerintah yang memengaruhi ketersediaan tenaga kerja. Kedua penilaian ini diperlukan agar perusahaan mampu menyesuaikan kebutuhan SDM dengan dinamika lingkungan. Misalnya, perubahan teknologi dapat menuntut perusahaan meningkatkan pelatihan digital bagi karyawan, sementara perubahan demografis dapat mempengaruhi jumlah kandidat yang tersedia di pasar tenaga kerja. Oke, baik, di sini ada perkiraan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Perkiraan permintaan SDM dilakukan untuk mengetahui berapa banyak dan jenis tenaga kerja apa yang dibutuhkan di masa depan. Perusahaan menggunakan berbagai metode seperti analisis tren, analisis beban kerja, dan analisis rasio produktivitas untuk memproyeksikan kebutuhan berdasarkan data historis. Di sisi lain, perkiraan penawaran SDM membantu mengetahui ketersediaan tenaga kerja baik dari internal seperti promosi dan rotasi maupun dari eksternal seperti perekrutan baru. Perbandingan antara permintaan dan penawaran SDM akan menunjukkan apakah perusahaan mengalami surplus atau defisit tenaga kerja. Informasi ini penting untuk menentukan strategi rekrutmen, pelatihan, pengurangan tenaga kerja atau program pengembangan. Oke, baik, di sini ada pelaksanaan dan monitoring perencanaan SDM. Pelaksanaan perencanaan SDM dilakukan dengan mengimplementasikan rencana aksi seperti rekrutmen, pelatihan, peningkatan kompetensi, penempatan, dan pengembangan karir. Setiap program yang dijalankan harus sesuai dengan strategi organisasi agar mampu mendukung pencapaian target jangka pendek dan panjang. Monitoring dilakukan secara berkala melalui evaluasi dan penilaian kinerja untuk memastikan bahwa perencanaan SDM berjalan efektif dan sesuai kebutuhan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana, maka dilakukan perbaikan agar proses perencanaan SDM menjadi lebih baik dan adaptif terhadap perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perencanaan SDM dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang memengaruhi jumlah lowongan dan gaji, perkembangan teknologi yang membutuhkan keterampilan baru, perubahan demografi tenaga kerja seperti usia dan tingkat pendidikan, serta regulasi pemerintah terkait ketenaga kerjaan. Selain itu, budaya organisasi, tingkat turnover, dan strategi bisnis
perusahaan juga berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika eksternal dan internal agar tetap relevan. Oke, baik, di sini ada model perencanaan sumber daya manusia. Model perencanaan sumber daya manusia biasanya melibatkan tahapan peramalan kebutuhan, analisis ketersediaan, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan. Model linear menekankan pada langkah-langkah berurutan yang sistematis, sementara model integratif lebih menekankan penyelarasan antara strategi SDM dan strategi bisnis secara menyeluruh. Selain itu, ada model strategis yang memandang SDM sebagai investasi jangka panjang dan fokus pada pengembangan kompetensi. Setiap model bertujuan memastikan bahwa SDM menjadi bagian integral dalam pencapaian tujuan organisasi. Oke, baik, di sini ada komponen dan sistem perencanaan sumber daya manusia. Komponen utama perencanaan SDM meliputi analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, serta perencanaan suksesi. Semua komponen ini harus berjalan harmonis agar organisasi memiliki tenaga kerja yang terarah dan berkualitas. Sistem pendukung seperti HRIS juga sangat penting karena membantu menyimpan data karyawan secara terintegrasi, memudahkan proses perencanaan, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dengan sistem yang baik. Proses perencanaan SDM menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Ada tantangan dalam perencanaan SDM dan cara mengatasinya. Tantangan utama dalam perencanaan SDM antara lain perubahan teknologi yang sangat cepat, keterbatasan data akurat, tingginya tingkat turnover, dan perubahan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam sistem HR, memperkuat pelatihan dan pengembangan, mendesain program retensi karyawan, serta melakukan perencanaan berbasis data agar keputusan lebih tepat. Perusahaan juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis untuk menjaga keberlanjutan perencanaan SDM. Jadi kesimpulan materi pada kali ini yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Melalui analisis lingkungan, peramalan kebutuhan dan penawaran SDM, serta penyusunan rencana aksi yang terarah, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Perencanaan SDM yang baik juga membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, pasar, dan kebutuhan bisnis sehingga mampu mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang secara optimal. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.